Saya di sini didampingi oleh Ibu Kadep, Pendeta Deborah Purada Sinaga, pejuang perempuan kita bidang diakoni, juga oleh Ibu Guru Pardede Erlina, dan di kiri saya seorang pastoral aktivis untuk perempuan-perempuan yang dikerasi di dalam masyarakat, dan di samping kiri saya istri saya yang selalu menyayangi saya. Suasana COVID memang harus kita akui sama seperti pada bencana-bencana alam di seluruh dunia ini, perang atau yang lainnya, itu sangat mendampaki kehidupan perempuan. Perempuanlah yang paling merasakan dampak dari pandemi ini, karena mereka lah tulang punggung pertahanan keluarga. Nah, pandemi sudah jelas berdampak sangat negatif, bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi adalah dari sisi ekonomi. Dan sebelum pandemi datang, sudah banyak perempuan-perempuan kita yang memang mengalami kesulitan besar dalam berjuang untuk membangun keluarganya, membangun masyarakatnya, dan membangun gerejanya. Apalagi setelah COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, sumber-sumber pendapatan. Nah, karena itulah seminar ini kita adakan untuk mencari jalan bagaimana gereja-gereja anggota gereja-gereja Lutheran di Indonesia bersama para mitranya membantu perempuan-perempuan dan anak-anak yang terdampak secara negatif oleh COVID-19 ini. Nah, tetapi itu tidak bisa kita cepat laksanakan kalau belum ada perubahan mindset, transformasi pemikiran, baik di kalangan perempuan itu sendiri maupun di kalangan para teman-teman perempuan. Kalau perempuan merasa dia hanya merupakan objek, bukan subjek untuk mengatasi ini, maka mereka akan bertindak pasif. Tetapi kalau dia menganggap bahwa pemberdayaan perempuan itu harus dilakukan oleh perempuan bersama-sama dengan yang lain, mengatasi masalah ini secara bersama-sama, tapi perempuan harus sadar bahwa dia harus bergerak, itu bisa. Nah, oleh karena itulah seminar ini, konferensi ini berusaha untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran. Dan tidak hanya itu, kebetulan ini bulan September, segera akan memasuki bulan perencanaan Oktober, supaya kita bisa langsung merencanakan dalam, kalau di HKBP itu, tapi saya yakin juga di gereja-gereja lain, keputusan rapat majelisnya akan memutuskan apa yang kita lakukan untuk ini. Maka seminar ini krusial, penting, signifikan dilaksanakan sekarang, sebab bulan depan akan diadakan rapat-rapat majelis pekerja sinode, dan bulan November sinode distrik ya akan melaksanakan program perencanaannya. Dan ini akan masuk dari sini apa yang kami lakukan untuk memberdayakan perempuan menghadapi dampak sangat negatif oleh COVID-19 ini. Kira-kira begitu. Tadi Opung sampaikan bahwasannya perempuan sebagai tulang punggung garda terdepan dalam menghadapi COVID ini. Bagaimana HKBP memandangnya dari sisi kesetaraan gender? Iya, justru begini, HKBP punya konsep kebijakan kesetaraan gender itu bukan memberi hak itu kepada perempuan. Di HKBP semua punya hak sama, laki-laki dan perempuan. Tetapi tugas gereja adalah memberdayakan perempuan supaya dia punya dan mampu menggunakan haknya itu. Nah, misalnya di dalam pengambilan keputusan di HKBP, setiap orang yang sudah punya usia pelayanan sekian tahun bisa memimpin, bisa dipilih untuk memimpin. Tetapi kalau dia tidak diberdayakan sebelumnya, nggak bisa terpilih. Begitu. Jadi pemberdayaan perempuan di HKBP itu sudah baku. Tinggal bagaimana kita memampukan perempuan untuk mengambil peran supaya dia bisa melakukan itu. Di situ juga tentang ini.
Nah, perempuan HKBP kan atau ya gereja-gereja Sumatera Utara ini yang paling aktif di gereja itu perempuan, 80%. Maka kekuatan ini harus diberdayakan oleh perempuan untuk melakukan penguatan mereka menghadapi ini. Misalnya kami di HKBP sudah membuat rencana ini untuk membuat HKBP Mart, pasar digital HKBP. Nah, di sini nanti perempuannya punya akses langsung untuk ini berjejaring dengan yang lain untuk mengatasi pandemi ini. Jadi kita jangan berharap meminta-minta dari pemerintah, meminta-minta dari luar negeri, tapi kita potensi kita perempuan 85% itu harus kita pakai dengan HKBP Mart sehingga masing-masing bisa saling membantu. Itu satu. Tapi kedua, gereja-gereja kita, jemaat-jemaat kita punya potensi diakoni untuk melakukan ini pemberdayaan. Dan ini bisa sekarang kita lakukan karena kita hidup sekarang dalam masa era digital, era terkoneksi satu sama lain. Tidak harus face to face, kira-kira begitu. Dari segi spiritual pun apa yang harus dilakukan perempuan gereja-gereja menghadapi situasi sekarang? Dari segi spiritual, ya begini, spiritual yang biasa kita lakukan dan ini tidak sehat, ialah spiritual yang pasif, hanya berdoa, hanya beribadah. Tapi spiritual yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dan itu diajarkan oleh Alkitab adalah spiritual yang ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah, bekerja ini juga kita bisa pakai untuk berjejaring satu sama lain. Berdoa juga, jangan kita hanya berdoa kita saja, kita harus berdoa semua gitu. Jangan jejaring internet ini untuk mengungkapkan masalah kita, untuk mengungkapkan tekad kita, untuk mengungkapkan bantuan kita. Itu saya sudah lihat. Dengan cepat saya bisa cari uang untuk satu kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat sebagai kebutuhan. Nah, itulah yang spiritualitas yang saya maksud. Jadi tidak hanya mari kita berdoa, nggak ada yang goyang. Tetapi kalau mari kita berdoa dan bekerja, goyang itu semua. Dan akan ada dinamika. Itu tidak boleh hanya knowledge. Tapi pelatihannya itu harus ditopang dengan power. Power itu apa? Finance. Topangan finans, topangan kapital. Dan itu Jokowi punya. Cuma nggak ada yang melaksanakan ini, hanya diserahkan kepada kepala desa selama ini. Kepala desa tidak bergerak ya selesai. Tapi kalau warga, pemimpin perempuan kita bekerja, bergerak, dia memimpin, dia mengetok pintu kepala desa untuk melakukan ini, jalan. Itu yang kurang, maka kita harus lakukan itu. Dari seminar ini tadi begitu usulnya. Baik, Pung, terima kasih, Pung. Ya. Bisa ke Ibu Deborah? Bisa, silakan. Ini Bu, ini kan dilaksanakan seminar perempuan gereja-gereja Asia Tenggara ini di dalam masa COVID-19. Kira-kira apa nanti tujuan penyelenggaraan ini? Ya. Yang pertama karena memang ini kita di tengah situasi pandemi COVID-19, kita memang harus melakukan quick response ya terhadap apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan jemaat kita. Saya pikir tadi jelas sekali apa yang dikatakan Opung. Saya pikir HKBP Mart itu juga menjadi salah satu solusi. Karena apa? Dengan HKBP Mart saya pikir para petani, ya, para pelaku-pelaku pembuat souvenir itu bisa menjual hasil produk-produknya itu kepada HKBP Mart itu gitu. Jadi saya pikir ini juga merupakan salah satu solusi ya begitu. Petani bisa menjual hasil pertaniannya ya dan lain-lainnya itu bisa dilakukan di situ. Jadi terjadilah interaksi antara penjual dengan pembeli dan hubungan akan semakin dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga memang kontinuitas ya. Pengembangan ekonomi itu perlu. Nah, oleh sebab itu kita harus sesuaikan juga dengan kondisi di mana jemaat itu berada. Kalau di desa apa yang perlu kita lakukan, di tingkat kota apa, lalu di tingkat transisi itu apa begitu. Untuk sampai nanti ke grassroots warga jemaat secara langsung, iya. Pesan ini apa yang akan dilakukan? Iya, yang pertama saya pikir tadi jelas sekali yang disampaikan oleh OP Porus. Kita harus melakukan pelatihan kepada para perempuan untuk tingkat grassroots level ya. Sehingga dari sini dengan pelatihan tersebut mereka semakin berdaya, tahu potensinya bagaimana juga untuk mengembangkan potensi yang ada begitu. Tapi yang pasti memang ini hanya akan bisa terlaksana jika perempuan-perempuan bahu-membahu, tetapi juga laki-laki harus bersama, bekerja bersama. Itulah yang dikatakan oleh
kesetaraan gender, keadilan gender itu. Demikian. Oke, terima kasih Nang. Terima kasih. Yeah. So now we are with the reporter of the Sinar Indonesia Baru and Analisa. So, please your question. Can you hear me? Iya, silakan. Oh ya. Iya, silakan. Iya. Oh iya, Ibu Opung. Iya, silakan. Oh, iya. Silakan aja, Ma. Mr. Franklin, Yes. kan baru selesai dilaksanakan seminar perempuan gereja-geresia Asia Tenggara ini. We have just finished the first on the half day of this session for the Southeast Asia Conference. Apa pesan Mr. Franklin kepada perempuan-perempuan gereja yang ada di Asia Tenggara? What is your message for the participants of the Women Conference of Southeast Asia? In this conference, your message. Well, I hope the participants, especially the women, but also the men, can be inspired to see that gender justice, the equality for men and women, but especially uplifting the women, that they can be inspired to work towards that justice in the church and in society. Ya, jadi yang dia sebut diharapkan bahwa dengan menguatnya kesadaran gender, keadilan gender di tengah-tengah gereja, itu akan secara langsung akan menguatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di Southeast Asia juga. Karena tanpa itu tidak bisa. Jadi harus dimulai dari kesetaraan gender di tengah-tengah gereja. Dan gereja lah yang akan mempengaruhi masyarakat luas. Itu yang dia bilang. Secara khusus di situasi COVID-19, bagaimana perempuan-perempuan gereja harusnya bersikap? So in this special situation of the pandemic COVID-19, what should be the women done in this situation to face this reality? Well, I don't know if it's with whether COVID or no COVID, it makes no big difference. The women should feel that they are part of the solutions to our challenges in society and in the church, and be full participants in the healing of all people. Ya, jadi dia bilang apakah karena COVID atau bukan, perempuan harus sadar bahwa mereka memiliki peran penting di dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalam menyembuhkan luka-luka yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Mr. Franklin. Thank you, Franklin. You have different. Later. Sama bajunya. Ya. Bajunya sama. Biar dan. So, makasih banyak ya, Terima kasih, Pung. Thank you, Franklin.